Rusia merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC, produksi minyak bumi Rusia pada bulan Maret 2023 mencapai sekitar 10,2 juta barel per hari, yang membuat Rusia menjadi produsen minyak bumi terbesar kedua setelah Arab Saudi. Untuk memahami produksi minyak bumi Rusia, berikut adalah beberapa indikator penting yang dapat diperhatikan. Yang pertama, produksi minyak bumi. Produksi minyak bumi Rusia pada Maret 2023 mencapai 10,2 juta barel per hari. Yang kedua, konsumsi minyak bumi domestik. Menurut data dari Badan Energi Internasional atau IEA, konsumsi minyak bumi Rusia pada tahun 2020 mencapai sekitar 3,5 juta barel per hari. Yang ketiga, ekspor minyak bumi. Menurut data dari OPEC, Rusia mengimpor sekitar 7,1 juta barel per hari pada bulan Maret 2023. Ini adalah jumlah minyak bumi yang tersimpan dalam bentuk cadangan di dalam tanah atau laut di Rusia. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2021, cadangan minyak bumi Rusia pada akhir tahun 2020 mencapai sekitar 80 miliar barel. Apa itu FDI atau investasi asing langsung? Sebuah investasi internasional yang mencerminkan tujuan memperoleh kepentingan abadi oleh investor dalam satu ekonomi di penduduk perusahaan di ekonomi lain. Pasar minyak dunia mengalami kenaikan harga akibat tindakan invasi Rusia ke Ukraina. Hal itu berdampak di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun pemerintah tetap optimistis bahwa proyek kilang Crossroads Refinery Tuban bersama dengan perusahaan Rusia Rosneft akan berjalan sesuai rencana meskipun terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Proyek ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300.000 barel per hari dan dianggap sebagai proyek strategis untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas perizinan dan alokasi gas domestik untuk proyek ini. Minyak bumi tentu memiliki patokan harga wajar di dunia ini, dan harga wajar tersebut terus-menerus berfluktuasi. Harga minyak bumi disebabkan oleh dua aspek, yakni supply and demand sebagai aspek fundamental dan geopolitik sebagai aspek non-fundamental. Rusia bisa dikatakan cukup terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan ketersediaan stok yang melimpah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentu wajar jika Rusia menukarkan hasil bumi tersebut baik dengan uang maupun sumber daya lainnya yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri. Pada 2014, Rusia melakukan invasi ke Ukraina dan dikenai sanksi oleh sejumlah negara dan organisasi internasional, termasuk sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, dan larangan visa. Dampaknya terhadap ekonomi cukup signifikan dengan nilai tukar rubel terhadap dolar AS yang menurun secara drastis dan ekonomi Rusia mengalami resesi. Namun Rusia merespon dengan mengambil tindakan seperti diversifikasi ekonomi, impor pengganti, kebijakan fiscal, dan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerjasama di sektor gas dan minyak bumi. Hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua negara. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2021, Rusia memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-18. Selain itu, Rusia juga memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, sedangkan Indonesia di posisi ke-22. Bersama di sektor minyak dan gas antara Indonesia dengan Rusia telah berlangsung lama. Perusahaan Indonesia seperti Pertamina dan Medco Energi telah menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas Rusia, seperti Gazprom dan Rosneft. Indonesia dan Rusia telah melakukan kerjasama di sektor minyak dan gas melalui Memorandum of Understanding atau MOU pada tahun 2015. MOU ini mencakup kerjasama di bidang eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas. Sudah ada beberapa proyek yang telah diinisiasi. Salah satu proyeknya adalah pengeboran minyak dan gas di Blok East Siberia yang melibatkan Pertamina dan Rosneft. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak dan gas di Indonesia. Terdapat pula kerjasama sektor energi lainnya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada tahun 2019, Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian kerjasama dalam pembangunan PLTN di Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa kendala yang perlu diatasi dalam kerjasama di sektor minyak dan gas antara Indonesia dan Rusia. Salah satunya adalah masalah regulasi dan birokrasi yang masih menjadi tantangan bagi para investor untuk berinvestasi di sektor ini. Selain itu, adanya ketidakpastian kebijakan dan ketidakstabilan ekonomi global juga dapat berdampak pada kerjasama di sektor minyak dan gas antara Indonesia dan Rusia. Dalam hal ini, diperlukannya dukungan pemerintah dan pihak swasta untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan juga memperkuat kerjasama di sektor minyak dan gas antara Indonesia dan Rusia. Sumber BP Statistical Review of World Energy 2021, Kementerian Luar Negeri. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.